Teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah diskusi panas yang mengguncang jagat apologetika. Paulus atau Muhammad, siapakah yang benar-benar utusan Tuhan? Dan siapakah yang justru menjadi rasul palsu? Ini bukan sekadar debat biasa, tapi sebuah pertarungan pemikiran yang menuntut kita untuk menggali kebenaran. Baru-baru ini, dua tokoh dari dua kubu berbeda, Edis, apologet Kristen, dan Yonatan Nandar, nama samaran polemikus Muslim, beradu argumen dalam sebuah diskusi yang sengit. Mereka membedah sejarah, kitab suci, dan bukti-bukti untuk menjawab pertanyaan besar ini. Dan tentu saja, kita tidak akan tinggal diam. Hari ini, kita akan menganalisis argumen mereka, menyaring fakta dari propaganda, dan menyajikan perspektif yang lebih tajam. Jadi, siapkah Anda menyelami diskusi ini dengan pikiran yang terbuka dan hati yang haus akan kebenaran? Pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena di sini, kita tidak hanya melihat siapa yang menang debat, tetapi siapa yang benar di hadapan Tuhan. Jangan lupa, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan penting lainnya. Sekarang, mari kita mulai. Debater Kristen yang berani sama saya itu si Rudi Yohanes Hutagalung sama si Oki Situmorang. Jadi rata-rata yang berani debat dengan saya halak Batak semua. Saya ya, halak. Sebentar dulu, gua belum selesai ngomong ini, makanya dengarkan dulu. Jadi si Sob Katul, pokoknya tidak ada debater Kristen yang sanggup dan mau berdiskusi dengan saya kecuali si Rudi Yohanes Hutagalung, si Oki Situmorang, sama si Edi Sidabutar. Oke ya, kalau ini berarti Edi Sidabutar. Wah, berarti kamu nggak bohong waktu ngomong. Tidak berani debat dengan saya, kamu bohong. Iya, sekarang karena gua kejar terus, lu mau. Biasanya tadi kan mau kabur kan, alasannya ini waktu terakhir. Emang kapan ini saya waktu terakhir, waktu apa? Wah, alasannya aja lo. Oke, silakan. Tapi kita nggak bisa lama-lama ya. Silakan, yuk. Nggak, berapa putaran nih? Nanti giliran ini kabur. Berapa? Sampai jam berapa? Gini, ini saya di sini udah mau istirahat. Ayo, silakan. Poin-poinmu aja, silakan. Alas. Silakan. Silakan. Ntar dulu. Gua buka data dulu ya. Bentar. Aduh, bukannya disiapin dari tadi. Gua. Ini kan kamu buang-buang waktu. Ayo. Baik. Terima. Nah, silakan. Ketika gua berbicara lu diam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Buat teman-teman Kristen, berjumpa kembali bersama Evangelis Yonatan Nandar. Boleh kiranya teman-teman Kristen dimanapun Anda berada, suatu saat dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Baik, tema pada kesempatan pagi ini di Indonesia, Nabi Muhammad atau si Paulus, Rasul yang tidak asli. Bentar, saya ngecas dulu. Baik, kalau kita melihat Ulangan 18 ayat 21, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi salah satu ciri Rasul yang tidak asli itu adalah perkataannya itu meleset. Nah, kalau kita lihat ternyata nubuatan Ulangan 18 ayat 21-82 itu merujuk kepada Rasul yang tidak asli, yang tidak jelas nama bapak dan ibunya. Mungkin diduga dia adalah anak hubungan gelap. Siapa?
Tidak lain dan tidak bukan disebutkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-16 17. Tunjukkan. Jangan gelisah, belum apa-apa sudah gelisah. Sabar ya. 1 Tesalonika 4 ayat ke-16. Lihatlah teman-teman ya, inilah perkataan Nabi yang tidak asli, sehingga perkataannya meleset, ramalannya meleset. Kita lihat. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dengan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17, ini entry pointnya di sini teman-teman ya. Apa yang dikatakan Paulus, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Pertanyaan saya, manusia manakah yang sejaman dengan Rasul Paulus yang hidup sampai dengan saat ini menyongsong kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kali menurut iman Kristen? Ya, kalau perkataan Rasul Paulus ini tidak terbukti, artinya dia adalah Rasul yang tidak asli. Saudara-saudara yang terkasih, saya loncat dari atas Monas kalau ada orang yang hidup sejaman dengan Rasul Paulus yang masih hidup saat ini juga. Saya sudah berdiskusi dengan ratusan para pendeta terbungkam. Ini adalah ciri Rasul yang tidak asli. Bahkan ya, ketidakaslian Rasul Paulus sudah dinubuatkan juga oleh Yesus di dalam Matius 7 ayat ke-15. Matius 7 ayat ke-15. Teman-teman, kita lihat di sini. Kalau kita lihat Matius 7:15, ini perikopnya dari ayat 15 sampai dengan ayat 23. Kalau ayat 24 itu perikop baru, dua macam dasar. Salah satu ajaran Rasul yang tidak asli itu adalah mengajarkan Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, dan mengusir setan demi nama Yesus, dan mengadakan mukjizat demi nama Yesus. Makanya Yesus mengatakan di ayat ke-18, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Begitupun tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Dan semuanya ini tergenapi oleh Rasul yang tidak asli, yang tidak jelas nama bapa dan ibunya, yaitu Rasul Saulus. Terima kasih. Itu prolog dari saya. Jangan gelisah. Baik, saya tanggapi ya. Baik. Jadi begini Nandar ya. Pertama-tama sebagai seorang Muslim, seharusnya kamu itu pakai literatur Islam loh. Masa iya kamu Muslim pakai Bible gitu, gimana ceritanya? Nandar, kalau kamu baca Al-Quran, baca hadis gitu ya, atau baca kitab-kitab ulama gitu, ada nggak sih Al-Quran maupun hadis menyebut-nyebut Paulus, menyalah-nyalahkan Paulus, mengatakan Paulus rasul palsu? Ini kok orang Islam sekarang ini udah nggak percaya sama Muhammad sama Allah lagi loh. Kemudian yang kedua Nandar, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18 itu kan berbicara mengenai seseorang yang berbicara demi namaku. Artinya dia bawa-bawa namaku. Nah, kata Tuhan di situ huruf besar semua itu. Ya. YHWH. Jadi nabi itu ciri-cirinya dia berbicara atas nama YHWH. Makanya ketika Musa berfirman, Tuhan, beginilah firman Tuhan. Kata Tuhan di situ huruf besar semua. Beginilah firman dari Yahweh. Nabi-nabi juga berbicara begitu. Cuman Muhammad yang berbicara bukan atas nama Yahweh. Nandar, satu-satunya nabi ya yang kalian paksa jadi nabi ya,
Yang berbicara bukan atas nama Yahweh itu cuman Muhammad. Dia berbicara atas nama Tuhan Pak orang Quraisy, Tuhan negeri Mekah. Apa hubungannya? Aduh, gimana sih Nandar ini? Gini aja Nandar, ini obrolan kita ini makin gak nyambung. Soalnya saya cuma mendengarkan ngelanturnya kamu kemana-mana. Jadi gak ada yang menarik gitu loh. Gak ada yang menarik. Jadi gini Nandar, intinya yang mau saya bilang sama kamu begini Nandar. Paulus, ya, ketika dia dipilih oleh Yesus, dia itu berubah menjadi baik. Ya kan? Paulus tidak pernah menikahi anak di bawah umur. Sedangkan Muhammad, malu saya menceritakannya. Paulus, apakah pernah dia mengangkat-ngangkat pedang, membawa pasukannya untuk menjara dan merampok? Mukamu di mana? Tidak pernah. Ya kan? Betul nggak? Pernahkah Paulus mengoleksi banyak istri ketika dia udah bertobat? Muhammad? Nandar. Sudahlah Nandar. Gini Nandar, setiap nabi palsu, apapun lah, mau nabi palsu, mau dukun palsu, mau apa, mau pejabat KPK palsu, mau wartawan palsu, ada motif di baliknya, yaitu keuntungan. Entah itu uang, entah itu harta, tahta wanita, nggak jauh-jauh dari situ. Coba dukun palsu apa? Motivasinya supaya biar dapat duit, itu dukun palsu. Atau apa? Supaya dia bisa menggagahi wanita, itu dukun palsu. Makanya kalau ada dukun palsu, bukalah bajumu, masuklah ke kamar. Nah itu dukun palsu itu. Sekarang saya tanya sama kamu Nandar, apa motivasinya Paulus jadi rasul palsu? Coba kamu jelaskan dulu. Modus dia apa? Adakah dia supaya dia jadi kaya raya? Adakah dia menumpuk hartanya? Malahan dia menjadi orang susah. Ketika dia jadi rasul, ketika dia jadi pengikut Yesus, malah beberapa kali dia dipenjara, berapa kali dia dianiaya orang. Adakah dia ngumpulin ngoleksi istri banyak? Kagak. Adakah dia ngoleksi banyak harta-harta untuk kekayaan dia? Sehingga ada sekian miliar harta rampasan perang, jarahan perang? Gampang lah, nggak usah ini. Kita bicara logis-logis aja lah, ya. Nggak usah ke ini jauh-jauh. Kamu kitab suci, kamu ngarang begini itu segala macam. Gini, Nanda, dengarkan. Waktu Muhammad belum jadi nabi, istri dia satu. Ketika dia jadi nabi, istrinya banyak. Tuh. Waktu Muhammad belum jadi nabi, dia nggak pernah ngambil harta jarahan perang. Ketika dia jadi nabi, harta rampasan perang 5%, 1/5 untuk dia. 1/5. Apalagi ketika dia belum jadi nabi, nggak ada wanita-wanita yang menyerahkan diri kepadaku, nggak ada. Tapi ketika Muhammad jadi nabi, wanita-wanita yang menyerahkan dirinya kepada Muhammad jika Muhammad mau. Sudahlah Nandar, nanti kalau kita terusin nggak kuat, nanti umatmu nggak kuat, ya. Kalau saya bongkar nanti agamamu, umatmu makin nggak kuat. Oke Nandar ya. Jadi cobalah kamu sampaikan poin-poinnya. Pertanyaan saya, apa modus Paulus menjadi rasul palsu? Keuntungan apa yang dia dapat? Silakan, jelaskan. Yuk. Terima kasih. Baik. Silakan. Siap. Baik. Silakan. Terima Des. Motif Rasul Paulus, kenapa dia menjadi Rasul yang tidak asli, Nabi yang tidak asli adalah untuk memperkaya diri sendiri. Satu. Yang kedua, untuk menyesatkan umat para pengikut Yeshua HaMashiach. Dua. Itu yang paling penting, nomor 2 sebetulnya, menyesatkan. Dan Yeshua HaMashiach, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 18 mengatakan, pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, dan pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Track record Paulus ini, teman-teman, ada seorang pengikut Yesus atau Yeshua HaMashiach yang sangat tragis, yang namanya Stefanus. Kalau kita melihat di dalam Alkitab atau Bible, Stefanus ini adalah orang yang saleh. Makanya Stefanus ini seringkali dijadikan nama seorang anak-anak di kalangan orang Kristen. Makanya ada Stephen Indrawibowo, ada Stephen Brookman, ada Stephen Donahan, ada Stephen. Itu kenapa? Itu adalah
salah satu murid Yesua HaMasiah yang martir karena difitnah oleh Rasul Paulus. Bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-1, teman. Ini saya tunjukkan. Jadi di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-1, teman-teman, maka Rasul Paulus ini memang pohonnya tidak baik. Kita lihat ya. Ini Saulus nih. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan mengisdatkan murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Nah, ketika dia sebelum bertobat, maka dia berbuat onar sampai banyak gara-gara ulah Rasul Paulus. Ketika dia sudah bertobat, teman-teman, kita lihat nih ya. Ternyata Rasul Paulus memperkaya diri sendiri. Jadi benar kata Edis, salah satu ciri Rasul yang tidak asli adalah memperkaya diri sendiri. Makanya sikap Paulus ini ditiru oleh para pendeta dengan kolekte, perpuluhan, persembahan kasih. Contoh seperti Edis, teman-teman yang mendukung rumah apologet, silakan dipilih. Itu selebihnya itu dimakan oleh Edis. Nah, coba kita lihat teman-teman ya. 2 Korintus 11 ayat 8. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Benar kata Edis, ternyata Rasul Paulus itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Tingkah Rasul Paulus ini sama seperti yang Yesus katakan. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Rasul Paulus pohonnya buruk, makanya buahnya juga buruk setelah bertobat. Bukannya selesai, malah merampok para jemaat dengan tunjangan, perpuluhan dan lain sebagainya, saudara. Berat. Oke, jangan tergoncang ya. Kemudian, kenapa Edis tidak mau saya bahas Rasul Paulus? Nandar pakai ini, pakai itu. Teman-teman, pertanyaan saya tidak dijawab. Kalau Rasul Paulus adalah Rasul asli, harusnya perkataannya tergenapi. 1 Kolose 4 ayat ke-9, ayat ke berapa tadi? 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Ternyata Rasul Paulus bernubuat, orang yang hidup sejaman dengan Paulus akan hidup panjang umur sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ternyata semua itu seperti lagu Peter Pan. Semua itu bohong, itu palsu. Rasul yang tidak asli bernama Saulus. Oh yeah. Oke. Terus saya bertanya kepada Anda di dalam Matius 7 ayat ke-15. Perikopnya adalah pengajaran sesat. Saya tanya, ini waktunya singkat, kalau kurang nanti saya lebih deskripsikan lagi di sesi berikutnya. Saya tanya sama Anda, 1 pertanyaan, tidak sanggup menjawab, 2 pertanyaan. Matius 7 ayat ke-15. Pertanyaannya adalah, siapa Rasul yang tidak asli, Nabi yang tidak asli, yang menyamar jadi domba dan mendatangi murid-murid Yesus? Garuk-garuk kepala, saudara. Berat. Garuk-garuk kepala karena kamu nggak jawab pertanyaan saya, Nandar. Ditanya modusnya Paulus jadi rasul palsu, kamu udah jelasin. Baik, saya jawab ya, Nandar ya. Iya, modusnya merampok. Ya, nggak apa-apa lah. Gini Nandar ya. Kamu saya kasih tahu ya. Iya. Nih. Saya bacakan ya dalam satu perikop penuh ya. Itu ada di dalam 2 Korintus 11 pasal yang ke-8. Saya bacakan dulu dari pasal yang ke-7 ya nih. Pada waktu saya memberi, ini bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan BIS ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Pada waktu saya memberitakan kabar baik dari Allah kepada kamu, saya tidak meminta kalian membiayai saya sedikit pun. Ini Paulus berbicara kepada sebuah jemaat. Oke? Saya bacakan, saya lanjutkan. Sedikit pun. Dengan demikian, saya membuat diri saya menjadi rendah. Saya lakukan itu untuk meninggikan kalian. Apakah itu suatu kesalahan terhadapmu?
pada waktu saya melayani kalian, saya dibiayai oleh jemaat lain. Bolehkah dikatakan saya merugikan jemaat-jemaat itu supaya saya dapat menolong kalian? Jadi di sini, kata di dalam terjemahannya itu, saya merampok jemaat lain untuk membiayai kalian. Untuk membiayai kalian. Jemaat-jemaat yang satu lagi ini yang sedang dibicarakan dalam konteks ini. Apakah ada di situ Paulus untuk merampok, untuk kekayaan pribadi, untuk nambah istri? Sekarang saya tanya sama kamu Nandar, cobalah. Ketika Paulus setuju atas dijatuhkannya hukuman terhadap Stefanus, apakah di situ Paulus sudah bertobat? Belum. Apakah Paulus sudah menjadi rasul? Belum. Kan kamu nggak nyambung. Yang saya tanya sama kamu tadi adalah bagaimana modus Paulus setelah dia menjadi rasul. Kamu kutip nih Korintus 2:11 ayat yang ke-8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok. Ini bahasa ini ya, bahasa TB ya. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Ini supaya dapat melayani kamu, melayani jemaat yang lain. Di mana di situ supaya saya bisa senang-senang, supaya saya bisa nambah istri, supaya saya banyak istrinya? Nggak ada. Coba tunjuk kepada saya, adakah motivasi yang menguntungkan pribadi Paulus ketika dia menjadi rasul dipilih oleh Yesus? Kamu bilang untuk menyesatkan. Untungnya apa? Untungnya apa? Gini Nandar, banyak orang di jalan tuh, di jalan. Ya, ada orang nanya alamat. Alamat ini mana? Alamat ini mana? Sesatinlah mereka. Alamatnya ke sana, bilang ke sana. Untungnya dia bagi dia apa sih coba? Kalau ada orang nanya sama kamu jalan. Nandar, Bang, mau nanya jalan Bang. Ke mana? Ke Ciwidey mana? Oh, Ciwidey harusnya jalan ke sana nih. Kamu bilang ke sana. Untungnya buat kamu apa sih menyesatkan orang? Untungnya apa? Coba saya pengen sama kamu spesifik lah. Apa untung yang jelas, nyata, konkret bagi dirinya Paulus ketika dia menjadi rasul? Rasul palsu kamu bilang. Tapi saya bisa tunjukin sama kamu Nandar. Apa untungnya Muhammad ketika dia jadi nabi? Coba saya kasih tahu kamu untungnya dia. Sampai Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti hawa nafsu. Kata Aisyah loh. Coba Nandar, ketika Muhammad belum jadi nabi, istrinya berapa Nandar? 1. Namanya siapa? Khadijah. Setelah dia jadi nabi, istrinya tambah banyak. Tambah budak-budak. Sekarang saya tanya sama kamu Nandar. Coba pikirin secara logis, berarti dia dapat untung biologis nggak? Dapat, ya kan? Terus, waktu dia jadi nabi, pernah nggak dia ngerampok atau ngejarah satu kaum? Nggak pernah. Tapi setelah dia jadi nabi, dia melakukan penjarahan atau yang disebut sebagai gonimah. Gonimah itu artinya harta rampasan perang. Aduh. Untungnya jelas. Abdul Somad pernah menghitung. Untung yang dihitung berjumlah miliaran. 100 berapa miliar begitu. Untung jelas. Udahlah Nandar, saya nggak melihat satu poin dari kamu untuk diskusi. Kamu hanya ngomong nggak ada isinya lah. Jadi kapan-kapan lagi. Enggak, udah waktunya saya istirahat. Besok saya ke bandara. Besok saya ke bandara. Selesai ini. Besok kita lanjut lagi ya. Sebentar. Besok kita lanjut lagi. Gini. Besok kita lanjut lagi. Saya minta sama kamu. Saya minta sama kamu satu bukti konkret untungnya Paulus ketika dia jadi nabi. Oke? Aku menyesal nih, diskusi sama Edis ternyata kabur. Aduh, belum selesai aku. Gara-gara Nandar belum dapat THR dia. Edis. Sudahlah Nandar. Kalian, Nandar, sekarang saya tanya. Enggak, sebentar, jujur tanya. Ya ini. Sebentar. Ini waktunya. Ya, sebentar, enggak. Sebelum pakai waktu gini. Sebentar, sebelum pakai waktu gini. Saya tanya sama kamu Nandar, kamu ngerokok enggak? Enggak. Kalau saya tunjukin foto kamu ngerokok gimana? Ya saya nggak ngerokok, udah nggak ngerokok saya. Kemarin kamu ngerokok nggak? Ya dulu
Berapa? Enggak, belum lama ini saya lihat kamu ngerokok, bener nggak? Iya, ini. Oke, sekarang saya tanya, sudah ngerokok, ada nggak uang dari koin-koin atau donasi atau sumbangan dari Muslim untuk beli rokokmu? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Oke, baik. Kita mulai waktunya. Koinnya buat beli rokok, saudara-saudara. Kita mulai waktunya. Beli rokok Nanda. Kita kabur dia. Oke ya. Awas. Terima Sudah selesai tadi ya. Ayo. Selesai. Aku belum selesai kok. Koinmu tuh beli rokok sama kamu. Berat, saudara-saudara. Berat. Giliran aku ngomong. Oke ya. Kabur. Oke Nandar, sampai langsung Rasul ketemu Paus lagi. adalah Rasul tidak asli. Kabur apanya? Kabur dari mana? Teman-teman, saya mau istirahat karena besok kita nanti ini sebenarnya kalau di sini beda waktu ya. Ini sekitar berapa jam lagi saya harus ke bandara untuk jemput. Jadi teman-teman harap maklum, kita istirahat dulu. Teman-teman sekalian ya, begini teman-teman. Pertama-tama, ketika kalian menggalang sebuah dana, kalian itu harus punya sesuatu yang jelas gitu. Karena memang banyak teman-teman, modus-modus ini banyak teman-teman. Saya kasih tahu teman-teman ya. Seandainya orang Kristen itu boleh berapologet dari negeri Konoha, teman-teman. Seandainya orang Kristen boleh berapologet dari rumahnya sendiri, nggak perlu ada galang-galang dana, nggak perlu. Malahan enak teman-teman kalau di Indonesia kalau saya di Indonesia teman-teman, seandainya saya bisa berapologet dari Indonesia, saya tidur nggak bayar kontrakan. Coba, saya bisa berapologet sesuai dengan jam waktu kalian. Nggak harus, kita beda jam loh. Coba, saya nggak perlu mikirin ini listrik, ini segala macam, bayar ini, bayar begitu, biaya mahal. Nggak perlu. Saya nggak perlu harus meninggalkan pekerjaan saya. Saya nggak perlu harus jadi bisa dibilang jadi susah gitulah. Nggak perlu. Sekarang saya tanya teman-teman, apa anunya orang-orang Muslim? Adakah dia mengalami apa yang saya alami? Ada nggak dia harus meninggalkan pekerjaannya? Adakah dia harus meninggalkan rumahnya? Coba saya tanya, pendebat Muslim mana di Indonesia yang meninggalkan pekerjaan dan rumahnya gara-gara dia jadi apologi? Nggak ada. Uncup PI di rumahnya sendiri, ayo. Juma di rumahnya sendiri, Nandar di rumahnya sendiri. Malah sama mereka untuk beli rokok, teman-teman, untuk beli rokok. Saya tahu itu, Yusuf PI ngerokok, Dandar ngerokok, Rashid apalagi sambil ngerokok, Daman ngerokok, Sugi Tolologi rokoknya tebel itu, buat beli Samsu terus sama dia. Handi Celebes juga ngerokok, semua itu. Pendebat-pendebat Muslim itu, setahu saya semua ngerokok semua itu, kecanduan nikotin semua itu. Jadi kalian itu ngasih mereka sumbangan sama mereka untuk beli rokok. Gitu loh. Saya, teman-teman, semenjak saya bertobat, saya meninggalkan, dulu saya merokok. Dari zaman SMA saya merokok. Udah 13 tahun saya berhenti merokok. Nggak merokok saya. Gitu loh. Jadi teman-teman, kalian harus punya hikmat ya. Kalian harus punya hikmat. Ketika kalian menonton, ketika kalian melihat ada diskusi-diskusi begini, ada alasan nggak dia itu? Alasannya apa gitu loh dia itu? Coba. Ya kan? Alasan mendasarnya apa? Kalau dia ada rumah ngapain sih? Nah, saya meninggalkan loh, saya tinggalkan rumah saya itu, saya tinggalkan kerjaan saya tinggalkan. Jadi saya ada alasannya gitu loh. Masa maksudmu saya berapologet dari bawah kolong jembatan gitu? Jadi kalian punya hikmat masing-masing ya, teman-teman, kalian punya hikmat. Jangan kalian itu mau dikadalin sama, walaupun orang-orang apologet, jangan bisa dikadalin. Punya hikmat yang daripada Tuhan, gitu loh. Yang mana yang kalian itu tahu, yang mau kalian support, gitu loh. Jangan asal-asalan juga begitu, karena ada juga yang apologet Kristen juga ngerokok juga. Ada juga, teman-teman. Sampai 3 kali diundang, sudah baju baru, mantap. Saya mau berangkat ini.
Ya udah, saya cuma mau minal aidin wal faidin gitu loh. Nah, Saya mau maafin ngapain? Kak. Gue mau maafin lu. Rasid, bentar. Kamu merokok nggak? Asik ngerokok. Ngerokok. Pernah nggak koin-koin yang dikirim teman-teman ketika PKPK itu kamu beliin rokok? Jangan pun beli rokok, Edis. Jangan pun beli rokok. Sound card. Ini nih, Harman Kardon, lu tahu harganya berapa? 6 juta, Edis. Ini. Iya, tapi beli rokok juga ya. Jangan pun rokok, Edis. Iya, tapi enggak, kalau itu enggak masalah. Kalau kamu beli mikrofon, beli apa itu bagus karena sesuai dengan peruntukannya ya. Tapi kalau beli rokok, jelas ini yang menemani saya. iya. Jelas dong. Iya, Cemilan. makanya Beli ini. gini. Sedangkan rokok itu kencing setan, betul nggak? Menurut hadis Kenapa? rokok itu kencing setan, tembakau itu Di mana? kencing Di setan. mana ayatnya? Asik. Mantap. Pantesan nggak masih orang Islam. Asik nih. Gue demen nih. Anjay. Ayo. Gimana? Tembakau menurut kitab hadis itu berasal dari kencing setan. Oh gitu. Nah, kamu menggalang donasi atau pemberian dari teman-teman muslimmu, kamu beli untuk minum kencing setan. Lo enak gimana? Lo wong enak. Oke lah, Rasid. Ya, intinya kita beda kita di situ, Rasid. Ya, intinya kita beda di situ. Artinya begini. Banyak orang, kita bicara jujur-jujuran ya. Dakwah lebaran nih, Banyak orang menjadikan acara diskusi-diskusi lintas agama ini menjadi ajang bagi mereka untuk mengumpulkan cuan. Kamu yakin lu itu jangan gak? ngomongin diri sendiri. Lu gimana? Betul nggak? Untuk kepentingan pribadi, betul nggak? Lu kenapa ngomongin diri sendiri, Dis? Sekarang saya tanya. Nih, sekarang saya tanya. Kalau ada seorang muslim, misal nih ada seorang muslim, dia punya rumah, dia punya pekerjaan bagus, dia tinggalkan rumah sama pekerjaannya itu gara-gara dia dipersekusi, didatangi ormas, mau dibunuh, pergi dia gara-gara dia mendakwahkan Islam. Terus dia sekarang ada di negeri orang, dia nggak punya tempat tinggal, dia nggak punya pekerjaan. Menurut kamu wajar nggak orang bantu dia? Supaya dia ada tempat, supaya dia ada ini. Iya wajar. Menurut kamu wajar nggak? Iya. Lu lagi ngomongin nangis kamu. Lu lagi ngomongin diri lu, lu lagi sedih. Justru yang tidak wajar itu adalah, nih saya kasih tahu yang tidak wajar. Sudah punya rumah, ya kan? Sudah punya pekerjaan, ya kan? Tidak harus ngontrak. Sekarang kalian ngumpulin koin untuk beli rokok, untuk beli headset harga seharga mobil Avanza. Gak ada headset, gua nggak pakai headset gua. Enggak, si Juma. Kenapa? Si Juma itu headsetnya seharga mobil Avanza. Kamu tahu nggak? Buset. Gua mau kasih tahu. Sebentar, gua mau rinciin kerjaan dia apa. Pertama, headsetnya si Juma itu seharga mobil Avanza. Kamu tahu dia ngomong sendiri. Dia Dis, ngomong gini, ya sebentar. Ini headset saya ini seharga mobil Avanza. Bener. Lu tahu. Bang Zuma itu sekali dia baca Al-Quran, tahu nggak kamu apa? Paus-paus singa berterbangan. Dengerin. Saya kasih tahu sama kalian orang-orang Muslim. Enggak, saya kasih tahu sama orang-orang gantian Muslim. dong. Kalian Bang Zuma itu gini. Supportlah orang yang memang perlu peruntukannya jelas, gitu. Sama kayak begitu juga. Saya bilang jujur aja. Banyak dengar ini. Ini kita bicara jujur-jujuran ya, biar jemaat itu biar tahu. Banyak pendeta-pendeta, ya kan? Banyak ini pendeta-pendeta. Jam tangannya harganya 500 juta. Berapa aja pendeta itu? Ustadz, dengar. Ustadz, ya kan? Mobilnya, Alphard, ya kan? Terus motornya, motor Harley. Tapi gue baru ini, Dis. Gue baru pelajari kata-kata lu. Itu yang disebut memperkaya diri. Iya. Gue baru pelajari kata-kata lu. Lu pinter. Jadi selama ini lu nggak pernah ganti topi lu nggak pernah ganti kacamata lu, dengan baju lu itu kayak ya semi kumal lah ya. Biar Kenapa ganti buat apa?
Dis, Buat awas apa lu. diganti-ganti? Nih kalau Buat apa? lu ketawa aja. Diganti biar ngapa? Alhamdulillah hoto manusia. Ketawa lu, Dis. Kenapa kau lari? Ah, Kenapa kan kau lari? Saya jadi ngikutin Ketawa kalian lu, Dis. ngobrol kan. Kenapa kau Ketawa lari? lu, Dis. Oke lah. Ya Kenapa kau Allah, lari? Dis. Ikutin kalian ngobrol. Jadi saya jadi ngikutin kenapa kalian kalau- ngobrol nih. Ini sebenarnya Oh, waktunya begitu cara waktunya lu, sudah Dis. selesai. Gini, Katanya mau ke Kita bandara. Kenapa? kalian aja lo. diomongin untuk beli rokok kok kalian panik sih? Jadi Bang Nandar, Nandar. Bang Nandar, More Nandar tuh beli Bang rokoknya More. Nandar juga. Dengerin More. siap. Jadi Boleh. setelah gua, nih coba direkam ya. Oke lah, Setelah gua intinya pahami, seperti itu ya. sebentar Edis. Setelah Iya, gua iya. pahami penjelasan lu, gue simpati kayak ternyata Edis ini kita lihat seperti ini ternyata ada kecerdasan di balik ini. Dengan topimu yang itu aja, kacamata perempuannya lu pakai, ya kan? Lihat di muka aja. Nah, terus bajunya yang itu aja. Sebentar. Terus bajunya yang semi gembel kayak kurang mandi terus ternyata lu Edis jadi di depan kamera lu Udahlah. sengaja kelihatan. Udahlah. Edis, sekarang intinya, sejak kapan kami kalian menang kalau kita mau beli PK? rokok, Sejak kalian kapan mau Muslim beli- menang kalau kita PK? Uang itu kemana semua, Edis? Luar Emang biasa saya- emang dah. saya harus lapor sama kamu. Pinter sekali marketingmu, Emang saya harus Edis. lapor sama kamu. Kabur. Pinter sekali marketingmu, Edis. Udah ya. Edis, gini. Makasih. Oke lah, karena mereka ribut. Oke, karena mereka ribut kita turunkan dulu ya. Saya mau mendidik. Ini teman-teman. Saya mau didik ya para jemaat-jemaat ya. Gini teman-teman. Saya itu teman-teman, dulu waktu saya belum muncul ke permukaan ya teman-teman ya. Saya itu memberikan hamba-hamba Tuhan ya bisa saya katakan rutin. Saya memberikan perpuluhan kepada hamba-hamba Tuhan. Ya. Bahkan dulu sekolah-sekolah itu dari mulai kelas 1 SD sampai kelas 1 SMP, 6 SD, dari 1 SD sampai 6 SD, itu saya belikan papan tulis semua. Iya. Karena di sekolah itu papannya kan masih kapur, ya kan? Kalau kapur itu kan kalau dihapus begitu debunya kemana-mana. Jadi saya kasihan, saya belikan papan tulis tuh dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, saya belikan semua. Hamba-hamba Tuhan juga saya ini kan. Saya paling tidak bisa melihat hamba Tuhan itu menderita hidupnya. Karena dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tapi dia kok menderita hidupnya. Dia nggak punya tempat yang layak. Saya paling nggak bisa. Zaman-zaman saya dulu. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang beli jam tangan harga 300 juta. Kalau uangnya sendiri nggak masalah kalau uangnya sendiri. Yang jadi masalah kalau itu uang dari jemaat, coba. Ini saya mendidik para jemaat loh, teman-teman, supaya teman-teman mengerti. Gitu. Kadang-kadang jemaat juga yang membuat membuat para pendeta, oknum ya saya bilang ya, nggak semua seperti itu, menjadi hamba uang. Banyak seperti itu. Ya, jadi tetapi saya juga tidak setuju kalau ada pendeta yang dia nggak punya tempat tinggal, yang dia nggak punya tempat untuk bernaung dirinya. Ya, artinya teman-teman begini, maksud saya begini, kita itu harus betul-betul bijak, harus betul-betul pandai, harus betul-betul mengerti. Sebenarnya kita itu memberikan itu keadaan dia bagaimana gitu loh. Keadaan dari sang hamba Tuhan itu bagaimana. Saya sangat setuju kalau hamba Tuhan itu nggak boleh dia menderita. Saya sangat setuju. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta harus dia punya tempat tinggal. Harus dia punya kendaraan sendiri untuk mobilitasnya. Harus itu. Saya paling nggak tahan kalau ngelihat pendeta itu hidupnya sampai ngontrak-ngontrak begini, saya nggak tahan. Betul. Dulu sebelum saya terjun ke seperti ini, saya termasuk orang-orang yang mensupport. Saya support tuh. Mungkin orang-orang sebagian ada yang nonton di sini. Bagaimana saya support? Ya kan ada di sini di Bangka begini. Saya support. Saya belikan buku saya ini. Saya terus dari mulai 2013 sampai tahun berapa terus. Karena saya belum muncul seperti ini. Gitu loh. Jadi teman-teman, saya cuma berpesan kepada teman-teman, bijak-bijaklah, pandai-pandailah, berhikmatlah teman-teman ketika kalian ingin mensupport
ya termasuk juga para apologet juga seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena saya banyak melihat memang banyak ada motivasi-motivasi yang tidak benar seperti itu. Ya, jadi kalau itu berdasar gitu ya, dia punya dasar, punya alasan yang kuat untuk melakukan itu, mari kita support. Tapi kalau alasannya nggak jelas, mengada-ngada, ya teman-teman kalian punya hikmat sendirilah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mengerti, teman-teman maklum. Seperti itu teman-teman. Ya teman-teman ya, adapun kita, teman-teman, adapun saya, teman-teman ya, ketika saya ingin menggalang sebuah pendirian rumah apologet. Karena apa? Karena teman-teman kita memang di sini nggak ada tempat, gitu loh teman-teman. Seandainya bisa di Konoha, teman-teman, seandainya bisa di negeri Konoha, nggak perlu itu teman-teman. Rumah-rumah apologet apa itu nggak perlu. Masalahnya kan nggak bisa. Bisa nggak kita seperti ini bisa nggak saya di Konoha? Mana bisa teman-teman? Selesai. Nggak bisa. Yang ada udah datang ormas, udah selesai, nggak ada ceritanya. Jadi kepada teman-teman yang berapologet, memang teman-teman nggak semua dari kalian itu akan mau, nggak semua. Coba saya tantang. Siapa para apologet yang kalian sudah mapan, ada rumah, ada pekerjaan di Konoha, kalian tinggalin itu. Saya tantang kalian. Coba, berani nggak? Nah, tapi saya bukan mau mengajak kalian seperti saya, enggak gitu loh. Artinya kalian memang harus bayar harga begitu. Ya. Jadi ketika kalian, saya percaya ya apa di dalam Bible itu ya. Maksudnya begini, jikalau seseorang ya meninggalkan ayahnya, ibunya, hartanya ya, dan lain sebagainya oleh karena nama Tuhan, itu pasti Tuhan akan memberikannya 100 kali lipat. Saya percaya itu teman-teman. Artinya saya percaya bahwa suatu saat apa yang saya tinggalkan begitu, apa yang saya tinggalkan di negeri Konoha, dari mulai tempat tinggal segala macam, saya percaya bahwa nanti Tuhan akan memberikan gantinya di sini teman-teman, dengan yang setara setidak-tidaknya seperti itu. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bijak-bijaklah ya, pandai-pandailah, berhikmatlah ketika teman-teman ingin mensupport ya, baik para apologet, baik siapapun itu, teman-teman harus pandai-pandai melihat keadaan atau situasi. Saudara, memang pihak polemikus Muslim menuduh bahwa Rasul Paulus adalah rasul palsu yang mengajarkan ajaran yang menyimpang dari Yesus Kristus. Namun, ada beberapa alasan kuat yang membuktikan bahwa Paulus adalah rasul sejati. Pertama, pengakuan dan pemilihan oleh Yesus sendiri. Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6 mencatat bahwa Yesus sendiri menampakkan diri kepada Paulus di jalan menuju Damaskus, memanggilnya untuk menjadi rasul kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus juga menyatakan bahwa Injil yang diberitakannya diterima langsung dari Yesus Kristus. Galatia 1 ayat 11-12. Kedua, diterima oleh para rasul lain. Paulus bertemu dengan Petrus dan Yakobus di Yerusalem, Galatia 1 ayat 18-19, dan kemudian diterima oleh para rasul lainnya sebagai rekan sepelayanan, Galatia 2 ayat 9. Rasul Petrus sendiri menyebut tulisan Paulus sebagai bagian dari kitab suci, 2 Petrus 3 ayat 15-16. Ketiga, keselarasan dengan pengajaran Yesus. Ajaran Paulus selaras dengan pengajaran Yesus dan Perjanjian Lama. Paulus menekankan keselamatan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan hukum Taurat. Roma 3 ayat 28 yang sejalan dengan ajaran Yesus sendiri, Yohanes 14 ayat 6. Keempat, buah pelayanan Paulus. Paulus mendirikan banyak jemaat dan menulis sebagian besar Perjanjian Baru, yang telah memberkati banyak generasi Kristen. Penderitaan Paulus demi Injil, 2 Korintus 11 ayat 23-28, menunjukkan komitmennya kepada Kristus, sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh seorang rasul palsu. Dari semua bukti ini, jelas bahwa Paulus adalah rasul sejati yang dipilih dan diutus oleh Kristus. Sedangkan, dari sudut pandang Kristen, ada beberapa alasan yang menunjukkan bahwa Muhammad bukanlah rasul sejati dari Allah yang sejati. Pertama, tidak diberi konfirmasi oleh Yesus atau para rasul. Semua nabi sejati dalam Perjanjian Lama dan rasul dalam Perjanjian Baru mendapat konfirmasi melalui nubuat atau kesaksian sebelumnya. Namun,
Muhammad tidak pernah dinubuatkan dalam Alkitab. Klaim bahwa Muhammad adalah nabi yang dinubuatkan dalam Ulangan 18 ayat 18 tidak tepat, karena nubuat itu mengacu kepada Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23. Kedua, ajarannya bertentangan dengan Injil Kristus. Injil mengajarkan bahwa Yesus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat dunia. Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 14 ayat 6. Sedangkan Muhammad menolak keilahian Yesus dan menolak penyalibannya. Quran Surah 4 ayat 157. Injil menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus, sedangkan Islam mengajarkan keselamatan berdasarkan amal dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Ketiga, kesaksian yang tidak dapat diverifikasi. Tidak ada saksi lain yang melihat wahyu yang diterima Muhammad selain dirinya sendiri. Berbeda dengan Yesus yang memiliki banyak saksi dalam pelayanannya, wahyu pertama Muhammad diduga menyebabkan ketakutan dan kebingungan, bahkan ia sendiri ragu apakah ia diganggu roh jahat atau menerima wahyu dari Allah. Keempat, gaya hidup dan tindakan yang tidak sesuai dengan rasul sejati. Nabi-nabi sejati dalam Alkitab menunjukkan kasih, kerendahan hati, dan kekudusan, sementara dalam riwayat Islam, Muhammad terlibat dalam peperangan, pernikahan dengan anak di bawah umur Aisyah, dan eksekusi terhadap musuh-musuhnya. Sedangkan Yesus, sebagai teladan sejati, hidup tanpa dosa dan penuh kasih bahkan kepada musuh-musuhnya. Lukas 23 ayat 34. Kelima, pesan yang berubah-ubah. Dalam Islam, ada konsep nasik dan mansuk, pembatalan ayat sebelumnya, yang berarti Allah dalam Islam dapat mengubah firman-Nya sendiri. Ini bertentangan dengan karakter Allah yang tidak berubah. Maleakhi 3 ayat 6, Ibrani 13 ayat 8. Berdasarkan poin-poin ini, dari perspektif Kristen, Muhammad tidak dapat diakui sebagai rasul sejati, melainkan sebagai nabi yang membawa ajaran yang bertentangan dengan Injil Kristus. Kesimpulannya, Paulus adalah rasul sejati yang membawa Injil Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa, sementara Muhammad membawa ajaran yang berbeda dari kebenaran Allah dalam Alkitab. Sebagai pengikut Kristus, kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan dan tidak terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8. Silahkan like, komen, bagikan dan subscribe YouTube Al-Murid Kristus. Nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu menerima pemberitahuan setiap channel ini tayang. Tuhan Yesus memberkati. Salam Murid Kristus.